Bermula dari 3 orang pemuda. Disinilah Jemaat Ahmadiyah Indonesia memulai perjalanan panjangnya. Jayalah Indonesia, azim Abu Bakar Ayub, Ahmad Nuruddin, serta Zaini Dahlan merupakan 3 pemuda yang berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Mereka menempuh pendidikan di salah satu perguruan Islam tertua di Indonesia, yaitu Sekolah Sumatera Tawalib, yang dipimpin oleh Dr. Haji Abdul Karim Amarullah, atau sering dipanggil Haji Rasul di Padang Panjang. Setelah lulus dari sekolah tersebut, seperti kebanyakan teman-temannya, 3 serangkai ini ingin melanjutkan lagi pendidikan mereka ke negeri Mesir, tepatnya ke Al-Azhar. Namun sebuah nasihat datang dari Zainuddin Labai El-Yunusi yang merupakan guru mereka, serta Syekh Ibrahim Musa Parabek, seorang ulama terkenal di Bukit Tinggi, agar mereka melanjutkan pendidikan ke negeri Hindustan. Jadi setelah beliau tamat di Tawalib, Padang Panjang itu, di mana beliau yang teman dekat beliau atau teman silsilah itu adalah Bapak Ahmad Nuruddin. Beliau itu adalah keponakan dari Inyek Parabek. Inyek Parabek itu adalah termasuk ulama besar di Bukit Tinggi ya. Nah, ini yang dekat sekali beliau berdua ini. Setelah tamat, berdua-dua ini sudah sepakat akan naik haji, kemudian ke Mesir sekolah. Dan sudah disampaikan kepada orang tua dan sudah setujui. Lalu tentu juga disampaikan kepada gurunya. Tapi gurunya mendengar itu, bilang begini, kalau kalian cuma mencari pici putih, itu pergi ke pasar sebentar, ada tukang jahit, suruh jahit sebentar, beberapa menit selesai itu. Tapi kalau kalian mau menambah ilmu dan mencari informasi, sekarang ada gerakan baru di Hindustan, coba selidiki. Nah, beliau berdua ini tertarik. Sehingga sudah sepakat berdua, kita pergi ke sana. Tentu harus dibilang lagi kepada orang tua kan. Mula-mula orang tua keberatan, tapi setelah diberi penjelasan, orang tua beliau, orang tua dari Pak Nurdin juga sudah sepakat. Sehingga beliau beralih pikiran beliau, kita arahkan ke Hindustan, namanya Hindustan waktu itu. Itulah sejarahnya ya. Selain alasan tersebut, sebuah berita menyebar dari salah satu surat kabar, Cahaya Sumatera. Seorang Hindustan datang ke Jawa menyerukan pidato-pidato tentang ketinggian Islam. Beliau merupakan seorang mubalik dan imam masjid di London. Setelah mendengar kabar tersebut, 3 pemuda ini dibuat kagum dengan misi sang orang Hindustan yang mampu menembus masyarakat Eropa, sebuah negara yang notabene masyarakatnya beragama Kristen. Selain itu, pemikiran sang orang Hindustan tampaknya sangat mempengaruhi bentuk-bentuk pembaharuan di Indonesia, sehingga menimbulkan semangat dan gairah yang bergelora terhadap Islam. Dengan adanya dorongan dari para guru, serta isi berita sebuah surat kabar, rasa penasaran mereka pun berubah menjadi sebuah keinginan yang kuat. Indonesia, azim Indonesia, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Inilah sifat seluruh alam, biar di luar atau di dalam. Sekali siang, sekali malam, memang begitu menjadi Adam. Sekarang nanda jikalau ingin, misalnya hari selalu dingin, selalu biduk mendapat angin. Sanggupkah Ananda selalu rajin? Di setiap perjalanan cerita, ada hal yang menginspirasi dan menerangi jalan. Film dokumenter ini akan mengajak kita untuk menjelajahi jejak inspiratif seorang tokoh, mengungkapkan makna yang lebih dalam di balik pengaruhnya untuk Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.
Jayalah Indonesia. Bapak Abu Bakar Ayub lahir pada tahun 1906 ya di kota, katakanlah kota atau kampung peninjauan ya. Lebih spesifiknya disebutnya Bulaan Tabe. Tabe itu Tebat ya. Pada tahun 1906. Di peninjauan ini letaknya lebih kurang 4 kilo di utara kota Padang Panjang. Beliau merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Bapak beliau bernama Ayub, sedangkan ibunda beliau bernama Kameh. Kameh itu artinya teratur begitu, teratur ya. Nah, adik beliau yang nomor 2 bernama Muhammad Ayub, sedangkan yang bungsu bernama Abdul Rahman. Nah, di kota peninjauan ini yang perlu diketahui, ini kota sangat kampung ortodoks ya. Sehingga di sana itu semua orang bergelar. Tapi kalau pada waktu dicari yang tidak bergelar di kampung itu, atau bahkan di Minangkabau, mungkin hanya Bapak. Kenapa Bapak Abu Bakar tidak mau digelari? Karena beliau umpamanya gelar itu bergelar Temenggung. Ada Sultan Temenggung, Lebay Temenggung, Datuk Temenggung, beliau tidak mau itu ya. Dan di lingkungan keluarga beliau tertua, sebenarnya beliaulah yang akan mendapat jabatan datuk pertama di lingkungan beliau. Tapi tidak beliau. Adik beliau bergelar, tapi juga tidak mau dipakaikan datuk. Dan yang bungsu meninggal dikadiankan. Nah, jadi itulah tempat tinggal beliau, kampung yang cukup enak. Kalau mau gambaran kampung itu, di tanah Bapak itu kalau kita berdiri membelakang ke utara, yaitu di belakang itu adalah Gunung Merapi, sangat dekat. Gunung Merapi itu kakinya kira-kiranya 2 kilo dari tempat kita berdiri. Kita melihat ke selatan, itu adalah termasuk bagian dari Bukit Barisan. Kalau kita melengok ke kanan, pertama kelihatan Gunung Senggalang dan Gunung Tandikat. Nah, di antara Bukit Barisan tadi dengan Gunung Tandikat itu, di celah pojok itu kelihatan bagian dari Laut Pariaman. Indah sekali. Lalu kalau kita melengok ke kiri, itu kelihatan Bukit Barisan lagi. Di antara Bukit Barisan yang selatan dan yang kiri di timur tadi, kelihatan lagi Danau Singkarak. Sangat indah sekali. Ya. Dan di belakang kita Gunung Merapi. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai kampung di mana Bapak tinggal ya. Keberadaan Abu Bakar Ayub sejak masa mudanya telah menjadi sorotan masyarakat atas daya pikirnya yang tajam dan keterampilannya dalam bergaul dengan berbagai kalangan. Tidak hanya cerdas dalam ilmu, namun juga dalam interaksi sosial yang tinggi. Beliau mampu menjalin hubungan yang akrab dengan semua orang di sekitarnya. 1932 Masehi, dalam perjalanan mempelajari ilmu agama, Abu Bakar Ayub menemukan cinta yang akan membentuk babak baru dalam kisahnya. Ia menyatukan hati dan jiwa dengan Khadijah, seorang wanita berdarah Minang. Bersama istrinya ini, beliau dikaruniai 8 anak, putra dan putri. Secara singkat, kami kebanyakan dapat nama dari Hadrat Khilafah kedua. Yang pertama Atiyah, kemudian Anis Ahmad, yang ketiga Salmah. Kalau nggak salah saya Salmah itu sudah Bapak yang kasih nama, mulai dari Salmah. Kalau nggak salah ya. Abdul Hamid nomor 4, kemudian Hamidah nomor 5, Aminah nomor 6, kemudian Abdul Kafi nomor 7, Abdul Ghani nomor 8. Jadi kalau itu saya tidak lupa, tidak salah, saya cuma sampai saya yang dari Huzur dapat nama itu. Jadi satu kali, waktu beliau berkunjung kepada Pak Nurdin, lalu istri beliau menanya, Maulwi, panggilnya Maulwi, kapan mau nikah? Apa Bapak bilang, Upiak carikan aja lah untuk saya akan terima. Panggilnya Upiak, ya gitu. Itu dicarikan dan tidak lama kemudian disodorkanlah ibu dan beliau menikah dengan ibu. Yang Bu ingat,
Ya itulah tadi Bapak bilang, Tia, kalau bepergian naruh uang jangan satu tempat. Kalau umpama kita kecurian, uang kita tidak habis semua. Itu nek candai Bapak, Ibu candai Bapak. Bapak di mana naruh uang kebagi apa ya? Nah, kalau yang gampang yang cepat habis kantong baju, itu kantong celana, dan Bapak suka dompet kecil, tapi seberapa lah uang ya, yang pakai kancing di belakang kantong celana. Itu satu. Setelah itu Bapak memang apa ya, penyantun benar dan hati-hati dan mau kerjasama dengan anak sama ibu sangat setia. Sama ibu yang Bu ingat tidak pernah mendengar bagaimana Bapak keras suara sama ibu dan tidak pernah bertengkar. Kata orang Minang, bercerai mati, artinya berpisahnya karena ada Bapak aja sama ibu. Saya kurang begitu tahu tentang kondisi beliau secara materi, secara itu. Tapi yang saya tahu adalah begitu saya mengenal beliau sebagai mubalik jemaat Ahmadiyah, itu beliau mempunyai kehidupan yang sangat sederhana dan menerima apa yang menjadi pemberian dari jemaat ini. Dan beliau memang dengan keluarga yang saya tahu beliau cukup dekat dan beliau maaf kata ya, kalau biasanya kan kalau orang Minang terkenal mungkin keras atau apa, tapi saya tidak memiliki pengalaman beliau seorang yang keras. Beliau sangat seorang yang halus, walaupun keras dalam pendirian, tetapi dalam tutur kata, dalam berbicara beliau sangat halus. Dan kalau sudah berdebat ataupun berdialog dengan orang-orang yang anti jemaat, mereka tetap terbungkam mulutnya karena dalil-dalil atau hujah-hujah yang beliau sampaikan itu sangat mengena. Dan mubalik para kiai-kiai itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mengenai Bapak Abu Bakar Ayyub, itu sudah cukup lama ya. Dan saya sebagai anak yang nomor 2, hanya hidup bersama beliau selama 13 tahun. Dari lahir sampai dengan umur 13. Dan dalam masa yang 13 tahun itu, suasana juga tidak normal. Ya. Saya lahir tahun 37. Pada tahun 42 jadi umur 5 tahun ya, waktu itu suasana kita itu adalah pendudukan Jepang. Dan kampung itu juga diduduki oleh Jepang karena di sana ada sumber air yang mengairi air minum untuk kota Padang Panjang. Lalu kemudian pada waktu zaman revolusi, mulai tahun 68 itu juga daerah itu sudah terganggu. Jadi kehidupan saya dengan Bapak itu 13 tahun itu tidak dalam keadaan yang normal. Sehingga mungkin banyak yang saya tidak tahu, atau mungkin juga banyak yang cara penyampaiannya kurang baik. Ya. Tapi apa yang saya tahu dengan baik, saya yakini itulah yang saya sampaikan. Jadi mengenai pernikahan Bapak ini saya katakan tadi, bukan orang tua yang mencarikan, bukan pula beliau yang mencari sendiri, ya. Beliau begitu dekat dengan Pak Ahmad Nurudin dan begitu hormat kepada istrinya Pak Nurudin juga, beliau bilang, tolonglah Upi carikan untuk saya akan ikut. Dan beliau yang mencarikan, tidak tahu bagaimana dapat disodorkan, lalu tidak lama beliau menikah. Ya. Nah, kalau mau dilanjutkan ceritanya itu, menikah di Padang, kemudian ibu itu dibawa tentu setelah walimah, diperkenalkan ke kampung. Itu jauhnya kira-kira 76 kilo. Dari Padang Panjang 72, tambah lagi 4 kilo. Tidak dijelaskan apa pakai kereta, apa pakai bus. Kemudian yang 4 kilo itu pejalan kaki, itu pakai dokar, tidak dijelaskan. Begitu ya beliau. Nah, ada yang perlu diungkapkan di sini. Sebenarnya ada di sana, tapi urutannya mungkin saya rubah. Satu saat, saya biasa orang kalau udah rumah tangga itu kan ada saja suasana yang tidak tidak baik ya, rukun.
Satu saat saya udah bekerja di Jakarta dan kantor saya dekat dengan bapak juga. Ada sisih paut sama ibu lah. Saya pikir saya harus mendatangi bapak. So, saya di kampung itu tidak pernah dengar bapak sama ibu suara keras. Ya. Jadi saya datangi bapak. Saya bilang begini, Pak, bapak sama ibu tidak pernah berselisih paham. Kenapa saya tanya itu ya? Karena rumah kami di kampung itu hanya 7 kali 8 meter, kan tidak besar itu. Tiangnya bambu, dindingnya itu juga bambu. Jadi kalau di pojok sana umpamanya berbicara biasa saja, kedengaran di pojok yang lain. Tidak ada di antara kita yang mendengar apakah ibu atau bapak bersuara keras. Tidak ada. Jadi saya tanya kepada bapak, tidak ada bapak berselisih paham sama ibu. Bapak bilang, hanya sekali kata beliau. Nah, ini yang menariknya. Bagaimana setelah walimah dengan ibu kamu di Padang, kan bapak bawa ibu ke kampung untuk diperkenalkan kepada keluarga, ya kan? Nah, persis waktu naik rumah nenek ini, rumah panggung, ada tangganya, saya 5 ya, tangga tembok, 1, 2, baru sampai di tembok yang ketiga, kalau nggak salah saja, bapak bilang, tiba-tiba ada orang pengurus dari Padang, agak lali-lali kecil halaman, datang sana, melui. Kalau bisa melui sekarang ke Padang katanya. Pak Ketua meminta ada hal penting. Nah, bayangkan. Begitu gopo-gopo, begitu penting, mengira ini bapak sama ibu sedang naik. Bapak melihat ke ibu juga melihat ke bapak. Lalu apa yang bapak ucapkan? Nah, ini yang dengar ya. Bapak bilang begini, hal begini kata beliau, mungkin akan sering dialami. Nah, maka sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kamu pikirkan baik-baik, sanggup tidak kamu untuk mengikut saya? Saya sudah mewakafkan diri kepada jemaat, kata beliau. Akan sering begini. Nah, pikirlah baik-baik. Bisa dijawab sekarang atau nanti. Kalau jawab sekarang, andai kata kamu minta diantarkan kembali, akan saya antarkan baik-baik. Akan saya antarkan baik-baik. Tapi kalau kamu jahat, jawab nanti. Ibu tidak mendengar itu. Ibu melangkah tangga naik ke atas. Ya, ibu meneruskan naik tangga. Itulah jawaban ibu. Ya, dan jawaban ibu itu sampai beliau berpisah meninggal itu beliau penuh. Jangan pernah anak-anak itu mengucapkan kata-kata seolah-olah kita menderita karena bapak suruh mubalik. Bapak ibu kan marah. Tidak boleh. Jangan mengatakan apa tentang bapak yang akan masuk. Begitu cintanya ibu kepada bapak. Ya. Jadi, tapi kemudian suatu saat saya dengar dari adik saya yang laki-laki, Abdul Hamid. Abdul Hamid itu adik laki-laki yang tua ya, yang tertua antara laki-laki itu. Dia jawab, ada katanya pengguna, ada yang lain dari itu katanya, selisih paham antara bapak dan ibu hebat, dan itu tidak akan selesai katanya. Itu dia mau mati katanya. Saya kaget dengar itu kan, tapi dia serius. Apa sebelum satu kali katanya bapak bilang kepada ibu, Bu, cinta bapak kepada ibu lebih besar daripada cinta ibu kepada bapak. Tapi ibu menjawab, cinta ibu kepada bapak lebih besar daripada cinta bapak. Nah ini katanya, tidak selesai sampai dibuat mati. Itu sah, tobat. Abu Bakar Ayub dikenal sebagai pribadi mandiri dan berdikari. Bersama keluarganya, pada masa itu beliau harus menjalani hidup dengan mengandalkan hasil pertanian sebagai penopang ekonomi. Dalam keterbatasan itu, mereka menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Jadi memang Bapak bagus mengajinya. Beliau sangat senang Al-Quran. Jadi pada waktu salah satu perlombaan beliau mendaftarkan diri dan beliau ikut dan dapat nomor 2 dalam perlombaan Quran itu. Diperpanjang. Maulana Abu Bakar Ayub merupakan sosok yang pandai
dan apik dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau pun pernah mengikuti lomba mengaji di provinsi, dan juga beliau memberikan tarbiyat yang baik di dalam hal itu. Selain pandai mengaji, beliau juga sangat fasih dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Arab, Urdu, Inggris, Belanda, dan bahasa Parsi. Dengan kemampuan bahasanya, beliau ditunjuk oleh negara Republik Indonesia sebagai penerjemah bahasa Indonesia dalam berbagai bahasa, dan juga pernah menjadi penyiar di salah satu radio nasional. Jadi waktu keadaan darurat, sekitar tahun 48, kita perang kemerdekaan ya, beliau di peninjauan. Kita kan hebat-hebatnya untuk menyanyikan Indonesia ya. Beliau orang tahu dalam bahasa Urdu, diminta beliau menyiarkan dalam bahasa Urdu di Bukit Tinggi. Jadi dari peninjauan itu 18 kilo, 2 kali beliau jalan kaki itu ke Bukit Tinggi untuk menyiarkan itu. Beliau memang kalau bahasa Arab sejak Tawalib juga sudah belajar ya. Di selama Rekadian juga diperdalam lagi, dan beliau kan dapat ijazah HA itu ya. Kalau bahasa Urdu memang 8 tahun, Pak beliau senang bahasa. Kalau bahasa Belanda itu karena beliau waktu akan dikirim ke Belanda, beliau memperdalamnya. Sehingga kita sempat tinggal di rumahnya Pak Sumadi Gandakusuma di Sukabumi, sampai beliau setahun memperdalam di sana ya. Lalu kalau bahasa Inggris ya itulah ya, di sana sedikit itu. Jadi itulah yang beliau ini. Bahasa Parsi beliau juga bisa. Ada, tapi tidak sampai panjang, sakit sedikit cuma karena keadaan juga. Kan waktu Bapak mengajar kita itu kan bisa zaman perang. Kita berkumpul di rumah, apa ajarkan. Ada sih sedikit, tapi tidak sampai bisa ngomong kita enggak. Beliau tidak lama beliau di sana. Beliau mengirim surat kepada teman-teman beliau di kampung ya. Ada yang Padang Panjang, ada yang di Duku di mana ya, menceritakan itu. Sehingga kan banyak berdatangan ya tentang itu. Banyak berdatangan. Lalu pada tahun 25 waktu Huzur kembali dari Eropa, itu diadakan pertemuan. Nah Bapak waktu itu bahasa Urdunya baik, tapi ingin menyampaikan dalam bahasa Arab. Yang disuruh waktu itu adalah Haji Mahmud, itu salah satu yang ikut, itu bahasa Arabnya baik sekali. Apa yang disampaikan? Meminta kepada Huzur, kirimlah Mubalik ke Indonesia. Itu perlu diingat ya, sampaikan pada waktu itu. Yang kemudian Huzur lalu memutuskan, itulah mulanya kenapa Pak Rahmat Ali dikirim ke Indonesia ya. Bapak pulang itu tahun 30 Bapak pulangnya ke Indonesia ya. Dan beliau sudah dari tamat, tapi tidak sampai yang akhir sekali beliau itu. Apapun saya bilang nanti kepada ibu harus bilang alhamdulillah. Dengan Bapak itu materinya kalau saya nggak salah itu tentang ada tidaknya Nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Kalau saya nggak salah, saya ada buku tapi udah lupa itu ya. Jadi kalau kita lihat itu enggak berkutik asal Bandung itu. Malah ada Bapak dalam kata-kata Bapak begini dulu, Bapak. Dari tadi saya sudah mengemukakan sekian banyak ayat Al-Quran. Tapi beliau itu satu ayat pun tidak mengeluarkan. Nah, itu ada kata-kata beliau di sana itu ya. Hei, jangan kamu debat nanti. Abu Bakar Ayub yang kesini. Dari Batu Sangkar dia datang sini. Kamu pasti kalah, jangan debat. Jadi kata si ulama ini, gimana caranya? Saya mengakui bahwa ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu adalah hebat. Namun saya tidak mungkin untuk bergabung dengan Ahmadiyah. Jayalah Indonesia, azim Indonesia, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia.